Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam takdim kepada seluruh sahabat kami tim Padepokan Lokajaya, para sesepuh yang sudah mendoakan kami, para ahli spiritual yang sudah mendukung channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selalu dibalas oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ya, kembali lagi di channel Padepokan Lokajaya. Padepokan Lokajaya merupakan salah satu wadah yang dimana di situ mempelajari ilmu leluhur yang di era zaman sekarang ini sudah sangat sedikit orang-orang yang mau mempelajari, mengenang leluhur-leluhur kita, sehingga tim Padepokan Lokajaya berusaha untuk mempelajari ilmu leluhur yang sudah mulai hilang. Tentunya kami mohon dukungannya, mohon doanya untuk para sahabat ya. Dan untuk yang belum subscribe channel kami, mudah-mudahan berkenan hati mendukung kami, channel kami dengan cara subscribe. Dan tentunya para pencinta Satrio Piningit dan yang percaya bahwasanya Satrio Piningit ini ada, dan saya yakin orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang sudah dikatakan Joyoboyo, hal ini yaitu Satrio Piningit, saya yakin pastinya dengan bersenang hati mendukung channel kami, mendoakan kami, tentunya mendoakan umumnya Nusantara ini dan dunia ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kembali lagi untuk membahas tentang Satrio Paningit atau Bocah Angon. Satrio Piningit ini merupakan salah satu dan satu-satunya manusia yang dimana mempunyai tugas yang begitu besar, tugas yang begitu berat, sehingga tidak semua orang itu bisa. Kelihatannya memang mustahil ya, kelihatannya sangat-sangat mustahil bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak percaya itu. Dan Satrio Piningit ini memiliki semua ilmu yang orang miliki. Semuanya saya memiliki ilmu apa, Satrio Piningit itu pasti memiliki. Pasti Satrio Piningit ini memiliki ilmu yang orang lain itu miliki. Dan kemarin beberapa hari kami juga berusaha untuk menemui anak indigo, sehingga anak indigo untuk melihat, mendeteksi, tetapi juga geblak ya, mau pingsan itu nggak kuat ya, karena itu energi Satrio Piningit itu benar-benar sangat kuat. Tidak ada yang mampu menandingi Nur Muhammad yang dimiliki oleh Satrio Paningit ini. Dan Satrio Piningit ini dalam tugas-tugasnya nanti tugas-tugas Satrio Piningit ini yang begitu berat, yang begitu besar, tetapi tidak diakui oleh orang. Nah, ini orang yang sangat sulit. Tetapi dengan
dengan kebesaran Allah, sehingga manusia-manusia ini diperlihatkan bahwasannya Satrio Piningit inilah yang menjadi lantaran untuk keseimbangan bumi ini, keseimbangan Nusantara ini. Dan Satrio Piningit ini juga nantinya ini setelah huru-hara besar baik dari perpolitikan maupun dari bencana-bencana alam yang tentunya disebabkan akibatnya oleh manusianya sendiri. Dan Satrio Piningit inilah yang akan membenahi, yang akan muncul di saat goro-goro besar ini terjadi. Itu menurut Wangsit Siliwangi atau dengan Prabu Joyoboyo. Jadi apa yang dikatakan beliau itu merupakan salah satu bukti nyata bahwasanya beliau itu sangat dekat dengan Tuhannya, sehingga di akhir nanti itu udah tahu ya begitu besar ya perjuangan Majapahit, sehingga hampir dunia ini dikuasai oleh Majapahit. Tetapi saat ini, detik ini, tinggal beberapa persennya saja. Itulah kemungkinan besar itu yang dipersiapkan oleh para leluhur kerajaan Majapahit, Mataram maupun Kediri, dan semua kerajaan yang ada di Nusantara ini tentunya akan membantu Satrio Piningit ini untuk mengembalikan kejayaan Nusantara yang dimana dulu itu begitu luas, begitu menguasainya. Tetapi semua itu sudah berlalu. Nah, inilah kemungkinan besar tugas Satrio Piningit ini oleh leluhurnya yang sudah dipersiapkan, dan tentunya ini juga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Satrio Piningit ini untuk mengembalikan kejayaan Nusantara yang sudah terpecah. Tentunya dengan kekuatan, dengan keilmuan, kecerdasan Satrio Piningit ini yang akan mempersatukan Nusantara ini. Dan saya yakin di antara penonton kami yang memiliki ciri-ciri tentang Satrio Piningit ini tentunya selalu memikirkan bagaimana dan seperti apa nanti saya. Sedangkan perjalanan sudah dilalui, penderitaan sudah dirasakan, tetapi kadang mengomong atau mengadu sama seseorang itu menganggapnya sebagai khayalan, sebagai orang gila. Itu sangat-sangat tidak baik ya. Tentunya kita menghargai, kita gali kebenarannya, apakah orang yang sedang memiliki perjalanan ini itu benar-benar nyata atau memang oleh Allah masih untuk mengenali jati dirinya. Inilah gambaran yang akan terjadi
saat Satrio Piningit ini muncul. Tentunya kalau kita melihat kitab ramalan Joyoboyo ini, goro-goro besar itu akan terjadi di Nusantara. Ini tanda ya, tanda kemunculannya Satrio Piningit ini. Jadi kemungkinan besar antar saudara, perang saudara politik, perang dengan partainya, para pemuka agama, perang dengan dalilnya. Sekarang juga sebenarnya sudah mulai terjadi nih. Ustadz satu contoh aja nih ya, ini hanya sebagai contoh, ini bid'ah, nah, yang satu ini enggak, jadi berebutan bid'ah ya. Saya adalah satu-satunya, atau aliran saya adalah satu-satunya yang paling mengikuti sunnah Rasul dan Al-Quran. Nah, ini juga sudah perang nih, perang antar pemuka agama. Yang Kristen juga seperti itu ya, antar Protestan dan Katolik sama aja tuh, semuanya udah virus-virus Dajjal nih sudah mulai disebarkan. Nah, ini apakah tanda-tanda masuknya goro-goro dan goro-goro besar ini nanti Satrio Piningit ini yang akan muncul untuk merangkul seluruh umat yang bisa dirangkul, yang bisa diarahkan, yang percaya bahwasanya Satrio Piningit inilah benar-benar ada. Itulah, kalau Satrio Piningit ini kalau menurut Joyoboyo ya itu ada di Nusantara ini ya. Budak Angon ini ada di Nusantara, baik dari Joyoboyo maupun dari Wangsit Siliwangi. Tapi kalau Imam Mahdi itu ada di Timur Tengah dengan panji-panji hitamnya atau dengan bala tentaranya. Panji hitam itu ya mungkin dari golongan malaikat atau jin-jin muslim juga. Nah, setelah kejadian goro-goro ini, Satrio Piningit ini menjadi lantaran untuk menyelamatkan umat. Nah, ya mudah-mudahan para penonton channel Padepokan Lokajaya, saya yakin kalian ada yang sedang diperjalankan oleh Allah, dan ada juga yang lagi mencari jati diri, dan juga ada yang seperti saya nih mencari Satrio Piningit. Pokoknya siapa saja, mari kita bergabung semua yang masih mempercayai baik dari Satrio Piningit, mempercayai ilmu-ilmu leluhur, bergabung di channel kami di Padepokan ini untuk berdiskusi, saling berbagi ilmu, saling tukar pengalaman. Itu sangat-sangat indah kalau kita bayangkan. Hilangkan rasa ego, kita ini sama ya. Nanti kita suatu saat bisa live streaming untuk menambah kedekatan kita semua ya. Hanya itu yang gambaran tentang Satrio Piningit. Kemunculannya itu dengan goro-goro yang sangat besar dan sangat menakutkan ya, entah itu dari alamnya, entah itu dari orangnya. Itu menurut Joyoboyo dan Wangsit Siliwangi. Nah, itu rujukan yang paling pertama ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung kami, menonton channel kami. Doakan kami terus untuk bisa menggali dan mencari
tentang Satrio Paningit ini. Salam santun, salam hormat, mohon dimaafkan bila ada kekhilafan dari kami, tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.